Gimana tadi mau tanya apa lagi Pak Ananto? Terima kasih Mr. G. Ini saya juga ingin tahu jawaban masalah pemasteran burung murai. Ya. Nah, yang saya tahu liputannya itu kan untuk masalah pemasteran itu khususnya burung murai itu idealnya seperti apa? Masteran murai, burung murainya itu di bawah, masterannya di atas, atau masteran di bawah, burung murai di atas sejajar, idealnya seperti apa? Kalau pemasteran gini Pak, kalau pemasteran saya sarankan sejajar. Sejajar dan burung murainya dalam keadaan dikerodong. Itu yang pertama. Kedua, jaraknya mungkin sekitar 1 meter ya. 1 meter atau 80 cm antara burung dengan burung. Dia cuma denger itu aja sudah cukup Pak. Tidak perlu deket-deket itu sudah cukup. Itu masalah pemasteran. Kalau jenis pemasteran silahkan, tapi saya sarankan yang cenderungnya I. Karena murai itu cenderungnya kan nembak, bukan cenderung ngerol. Contoh kata kayak jenggot, yang nembak aja. Cililin, jenggot, labet, kenari, rio-rio, dalak yang nembak. Jadi yang cenderungnya nembak dan vokalnya I. Vokalnya I, bukan yang ini, bukan yang bass. Jadi yang melengking, tipikalnya itu yang melengking. Seperti itu. Nah, terus satu lagi ya kalau bisa yang gacor, yang panjang-panjang. Jadi kalau ditanya masterannya paling bagus apa, burung apa, itu relatif. Kalau saya jawab isiannya apa, kalau saya bilang ada yang burung kutilang bagus nggak? Bagus kalau isiannya gereja. Ada itu temen burung kutilang isiannya gereja. Oh, gereja panjang bagus. Tergantung isiannya itu apa. Nah gitu loh Pak. Kalau untuk masalah keistimewaan masteran itu Harus ada masteran. dominannya apa kalau biasanya? Dominan nggak bisa ngomong, tergantung burungnya. Karena gini, di lomba-lombaan itu biasanya yang paling ya cililin, ya di lomba itu yang pasti dia mukul, keluarnya lagu, durasinya panjang, vokalnya cukup terdengar. Karena kalau bunyi ngukluk dengan yang isian nggak begitu kenceng aja, yang terdengar pasti yang isian yang nggak begitu kenceng. Gitu loh. Jadi kalau bisa burung yang masterannya ya yang aneh. Kalau aneh itu apa? Burung lain kan bunyinya sama. Kalau dia ada bunyinya aneh kan pasti akan pantauan juri. Loh kan betul kan? Pasti akan otomatis pantauan juri. Gitu loh. Jadi masteran apa itu tergantung lagunya. Kayak gitu loh. Kalau masterannya lagunya jelek ya nanti muridnya jadinya jelek karena itu kan guru. Itu kan untuk muridnya supaya melafal, supaya ngafalin. Gitu loh. Jadi kalau masalah pemasteran ya satu ya harus gacor panjang-panjang. Malam nggak ada masalah. Yang penting lampunya dihidupin asal bunyi. Kalau saya nggak ada yang tak kerodong, jarang. Buka malam, cuman di dalam ya. Dia bunyi malam biarin aja. Toh dia juga ngerekam. Karena malam kan kadang tidur itu kan dia nikmatin. Walaupun terkadang bisa orang memasukkan dengan MP3. Nah gini, kalau kita ngomong persentase Pak ya, kita ngomong persentase. Saya tidak ngomong MP3 atau pakai masteran elektronik itu jelek, tidak. Tapi daripada tidak ada, ya mendingan ada. Tapi paling bagus memang kita masteran itu dari burung. Transfernya itu lebih cepat, lebih ngerti. Kalau burung dengan burung, gitu loh. Kalau burung dengan elektronik, itu kan sudah dari burung, elektronik ke burung lagi. Ada medianya, media elektronik. Tapi kalau burung dengan burung kan langsung. Responnya lebih cepat mungkin. Lebih, bukan responnya, lebih gampang menerima dia. Gitu loh. Nah, cuman daripada nggak ada masteran, adanya elektronik ya bagus juga. Karena saya punya murai yang diambil Semarang itu, lagunya Sonic, keluar gerejanya Sonic. Ya memang mewah. Tapi kan ya nek saya kurang suka. Kalau saya kurang, saya ada Sonic 24 jam jalan, tak setel lagunya Cililin tok aja, pelan-pelan gitu. Nah, terus apa namanya, kalau persentase ya paling bagus mungkin dari 100% ya, kalau pakai burung itu bisa 80-90% lah, mendekati 100% lah. Tapi tergantung burungnya juga ya, kalau burungnya dalam tanda kutip bodoh ya nggak bisa rekam kan gitu. Cuman tidak apa namanya, kalau pakai elektronik ya mungkin ya 60-70, 80 mentok lah mungkin ya. Tetap lebih bagus
masaran alami. Gitu loh. Lanjut tadi apa Mas? Ayo Mas, yang tadi mau ditanya. Mumpung di Kebumen ini. Siap sharing lah. Untuk Mister, maaf sambil ngerokok ya. Oh, boleh santai. Di sini boleh ada asbak. Berarti boleh ngerokok, Pak. Kirain tuh banyak masteran. Oh, enggak. Ngaruh dengan asapnya. Enggak. Ngaruh ya berarti. Enggak ngaruh. Kok ada asbak berarti boleh ngerokok. Siap. Ini Mister, biasanya kan kalau saya kan melihat dari Katuragan, milih burung. Katuragan oke. Ya ini saya angkat. Kalau untuk Mister kan nggak ngaruh Katuragan dan kalau ngangkat burung Mister gitu nggak ngaruh. Pokoknya ya apalagi yang premium ini ya, apa yang ini platinum biasa. Yang platinum ya kan, yang platinum udah pokoknya jos. Makanya saya ambil satu dulu. Mudah-mudahan nanti saya gini. inden gitu. Pertanyaan ini pernah tak jawab di YouTube kalau nggak salah. Jadi kenapa dari awal saya tidak mau bermain pola ekor, saya tidak mau bermain Katuranggan, saya tidak mau bermain murai dari daerah mana. Itu bagi saya, maaf ya, saya nggak ke sana. Jadi hasil ternakan saya tidak akan main ke sana. Karena hasil ternakan saya cuma main burung prestasi gitu aja. Kalau ditanya ternakan mana, ternakan Kebumen itu cukup bagi saya. Terus kalau masalah Katuranggan, kita lihat burung. Kalau saya melihat, tak jawab, saya nggak ahli. Cuman biasanya kalau burung di lapangan itu Katuranggannya baik. Biasanya. Ya toh. Sekarang contoh kata, saya jual ke Bapak ini ring platinum. Ini tak jelasin ring platinum, saya garansi berarti Bapak berani bayar kan karena sudah yakin, oh ini bagus, ada garansi, ada ternaknya Mr. G lagi, amit-amit. Saya nggak promosi bagus ya, teman promosi saya nggak jelek gitu aja. Ya toh. Masuk sih, di hati saya masuk. Jadi, tapi beda cerita. Apakah kalau ini ada di pasar digantung, Bapak berani beli nggak? Berani juga masuk. Masuk di Katuranggan. Berarti kan kalau saya tarik kembali, saya memang tidak main Katuranggan. Tetapi kalau kita ngomong burung lapangan, otomatis tempat saya ada toh, lihat burungnya. Tadi kan sudah keliling lihat kan. Nah, ada yang memang Katuranggannya bagus, ada yang Katuranggannya sedang, ada yang malah nggak masuk sama sekali lah. Kan ada. Tapi biasanya memang burung kalau kita main prestasi, ya Katuranggannya itu ada bagusnya. Biasanya. Tapi dalam tanda kutip kembali saya tidak main Katuranggan loh ya. Tadi kan Mas bilang biarpun ini platinum dilihat Katuranggannya bagus. Tapi kan saya nggak jual Katuranggan. Saya jual prestasi, maksud ya? Iya, Mas. Nah, yang tak tanyakan tadi kan kalau Mas jumpain di pasar dengan Katuranggan ini kan tetap berani beli. Mungkin tidak semahal yang beli di sini mungkin, tapi kan dilihat oh Katuranggannya bagus. Memang gini, rata-rata kalau kita main prestasi itu anak-anaknya secara Katuranggan juga nggak jelek. Saya nggak ngomong bagus ya, tapi nggak jelek. Dari beberapa yang saya posting, saya pernah posting platinum premium itu sudah laku. Dan yang komentar mungkin ya 400-500 orang itu komentarnya semua mewah. Tapi tak garis bawahi saya nggak main Katuranggan. Tapi biasanya kalau idoan-idoan bagus, terus betina juga saya pakai rata-rata sekarang ini saya pakainya platinum series sama gold series. Kebanyakan platinum series. Itu memang bagus juga. Nah, anaknya juga ya modelnya seperti inilah. Saya nggak ngomong bagus lah. Kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Aku mau tanya lagi, ini untuk betinanya yang ini usianya berapa? Gini, kalau betina di tempat saya tarik ke belakang sedikit. Jadi di tempat saya kurang lebih ini hampir 300-350 burung lah total, murai ya. Jadi tiap hari di tempat saya pastikan makan kroto segar. Saya pastikan, karena tiap hari saya itu disetorin hampir 3 kilo. Jadi di tempat saya dari trotol sampai dibawa emas, sampai laku atau sampai besok jadi indukan kalau betina. Itu nggak ada perlakuan istimewa, oh nek betina makanya jangkrik tok sama pur, enggak. Jadi tetap jangkrik, kroto, full, semua sama, tidak ada perlakuan khusus. Nah, di tempat saya, kita ngomong di tempat saya, rata-rata umur 7 bulan, 8 bulan, saya sudah berani jodohkan. Kita ngomong betina, sudah berani tak tempel.
Tak tempel ini kalau saya prosesnya sekitar sebulan. Jadi kan dia umur 8 bulan. 8 bulan, 9 bulan, betina tak lepas di kandang ternak. Jantannya masih di kotak. Ini tak biarin juga sekitar 3 minggu sebulan. Berarti kan umur 10 bulan. Biasanya kalau sudah mulai nggak galak, tak lepas duanya. Nggak lama sudah mulai ngunjal, kawin, mau produksi. Biasanya. Jadi ya paling enggak ya 10 bulan up. Seperti itu. Jadi karena memang dari awal nutrisi makannya baik. Kalau nutrisi makannya baik kayak kita punya anak cewek lah. Kalau makannya bagus, nutrisinya bagus, 10 tahun, 9 tahun ada yang sudah mens. Berarti kan tandanya apa? Kalau memang itu makanannya bagus teratur dengan vitamin yang cukup, itu kan organ produksinya kan lebih cepat bisa berproduksi. Sel telurnya bisa cepat dibuahi. Itu logika saya seperti itu. Dan logika saya ini saya sudah buktikan di ternakan saya. Rata-rata seperti itu. Tapi untuk Mister ini betinanya dikeluarin juga ya? Keluar tapi kalau orang kan rata-rata kan ditahan, nggak dikeluarin. Saya yang di Biar saya enggak. gini, selama 10 tahun ternak, 2010 sampai 2020 ini 10 tahun jalan. Saya baru keluar betina, betul-betul keluar ya belakangan ini. Iya, biasanya Karena kan kayak memang main kita ayam. banyak, ya Ayam sama kan dengan ayam. Betinanya Memang nggak betinanya, dikeluarin. memang betinanya yang pengaruh betina. Nah, makanya Mister tuh ya termasuk baik lah. Saya ada, tapi kan tetap gini Pak. Saya ada 38 sampai 50 pasang. Memang saya ternak 10 tahun kan saya menghasilkan betina sudah puluhan. Oh Pak. Ya dong, dari dulu kan nggak tak jual. Sekarang ini beberapa tak jual memang. Memang tapi saya jualnya nggak murah terus terang aja. Saya saudara, ini trotolnya. Ini trotolnya paling di angka sekitar 6,5, lebih murah 1 juta. Kalau yang kondisi lepas trotol siapan, kemarin berapa Mas? Tak tawarin jangan. 50 ya. Bukan, betina yang lepas trotol 10 juta. 10 juta saya jual. Ya kalau nggak laku tak pakai sendiri. Sekarang betina saya secara kualitas dan kuantitas bagus. Kualitas memang kita dari indukan yang terang juara. Kedua kuantitasnya, Mas boleh lihat di sana. Minimal telurnya 3. 3, 4, 3, 4. Jadi secara kualitas dan kuantitas kita memenuhi syarat. Sekarang milih mana yang cuma telur 2 sama telur 4? Mesti milih telur 3, telur 4. Makannya sama, semua sama. Bagi pembeli sukanya yang anak tunggal telur 1. Tapi bagi penjual ya kepalanya sakit. Nggak bisa dapat lebih kan gitu. Nah itu yang saya menjawab masalah yang tadi. Ya tahu. Jadi kalau masalah Katuranggan, saya mengesampingkan Katuranggan. Tapi yang di tempat saya ya rata-rata Katuranggannya nggak jelek lah. Seperti itu. Ya kita rehat dulu, perutnya lapar, sudah jam 1. Kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, selamat siang. Yuk kita makan dulu yuk. Kaget makanya.